time of year has come at last. Treasured moments for me and you. That time of year has crept up fast before we even knew. Pleasant light that lives inside, deep within our hearts, you know. Eyes they shine, all aglow at the falling of the first snow. That's the light. Bersyukur karena kasih-Nya kita boleh hadir dalam hari ke-11 tahun 2025. Tuhan perkenankan kita untuk bersama-sama dengan keluarga besar kerukunan Kandora boleh merayakan Natal Kristus dan syukur tahun baru dalam suasana kekeluargaan. Selamat datang dan terima kasih sudah berkenan hadir hambanya Bapak Pendeta Muhammad Ramli yang akan menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita, Bapak Pendeta Victor Rantekadang yang akan bersama-sama dalam pelayanan ibadah, juga hamba-hamba Tuhan interdenominasi yang boleh hadir pada malam hari ini. Selamat datang, dan kepada Bapak Ibu penasehat KKBK, selamat datang bagi tamu undangan dan semua anggota KKBK yang boleh bersama-sama dalam sukacita malam hari ini. Friends and families making. Patut kita bersyukur pada hari ini karena kasih-Nya dan penyertaan-Nya kepada kita semua, sehingga Natal dan pengucapan syukur kerukunan besar Kandora dapat kita laksanakan pada hari malam hari ini. Namun cuaca yang begitu tidak menentukan, tapi Tuhan tetap selalu akan menyertai kita. Dan mohon maaf tadi agak terlambat, menunggu akan cuaca agak reda, dan sekarang kita akan mulai akan acara kita pada hari ini.
Natal dan pengucapan syukur berguna keluarga besar Kadora pada malam hari ini, yaitu sebesar 38.804.000. Yang bendahara cuma dan itu belum dikurangi dengan harga itu dengan dengan transportasi sumber ya. Jadi sumber dana yang kami pergunakan yaitu kami peroleh dari para donatur, terus kami mengadakan list pengakuan, dan juga kami mengadakan akan penjual baju kaos yang nantinya akan baju ini kita akan memakai kepada pasca mendatang. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu yang belum mempunyai pada saat ini baju kaos bisa dipesan melalui Margareta Pedian, dan ada baju tadi yang sudah dibayar tapi belum diambil, mohon diambil sekarang. Dan sumber dana yang kedua yaitu dari kalender. Ya, kayaknya kalender masih ada. Kalau ada yang menginginkan bisa mengambil di depan, ada di depan sana. Atau nanti kalau bisa selesai kita bisa mengambil akan kalender nanti. Ya. Jadi untuk itu kami panitia mengucapkan terima kasih kepada ketua dan pengurus yang sudah memberikan mandat dan tugas kepada kami untuk melaksanakan akan perayaan Natal dan pengucapan syukur tahun 2005. Ya, dan mulai dari yang pertama kita lakukan yang pertama mungkin ada 5 kali kami rapat dan rapatan terakhir kami bertanya ke ketua KKBK pada saat itu dan kami memang agak tegang karena agak kurang, tapi puji Tuhan semuanya itu adalah karunia Tuhan dan berkat Tuhan sehingga dana kita dapat lakukan banyak yang memberikan donaturnya kepada panitia, membantu panitia. Ya, dan kami berterima kasih juga kepada Bapak Pendeta Muhammad Ramli MTH yang akan memimpin akan ibadah kita pada malam hari ini, yang akan memberikan akan bekal kita buat firman kepada kita semua. Dan kami berterima kasih juga kepada paduan suara yang mungkin akan mau mengisi untuk acara Natal dan pengucapan syukur hari ini. Dan juga kami berterima kasih kepada grup Bagedu yang turut memeriahkan akan Natal dan pengucapan syukur pada malam hari ini. Ya, juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang hadir pada malam hari ini untuk memeriahkan akan Natal dan mengucapkan syukur perkumpulan keluarga besar Kadora. Kami mengucapkan terima kasih. Dan saya selaku ketua panitia mohon maaf apabila
tidak berkenan, terutama kepada panitia selama kami rapat yang tidak berkenan atau menyinggung, kami mohon dimaafkan. Dan apabila ada kata-kata dan bahasa kami yang tidak sempurna kepada seluruh yang ada pada saat ini, mohon kami dimaafkan. Dan akhirnya kami selaku panitia mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2024 dan tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Moments for me and you. That time of year has crept up fast before we even knew. There's a light. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia Natal tadi, bahwa dengan segala keterbatasan, dengan segala tenaga, upaya dari panitia dengan kerjasama yang solid, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal hujan, mereka melaksanakan tanggung jawabnya untuk demi kerukunan keluarga Andorra. Ya, sebagaimana kita saksikan pada malam ini, bahwa dengan kerjasama antara panitia dan keluarga Andorra solid, sangat bagus, sehingga kita rasakan malam ini. Untuk itu, kepada seluruh keluarga yang saya tidak sebutkan satu persatu, saya menyampaikan terima kasih kepada panitia dan juga kepada koordinator wilayah yang telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang kita rencanakan sesuai dengan kita punya rencana semula. Tidak ada kata lain yang akan sampaikan, hanya satu kata yang pasti: terima kasih atas kerjasama yang telah dilaksanakan. Juga kepada seluruh anggota keluarga yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung, baik tenaga maupun materi atau pikiran. Begitu juga dengan Bapak Penasehat yang tak bosan-bosannya kami selalu berkoordinasi dengan mereka. Sekali lagi, atas nama Kerukunan Keluarga Besar Andorra beserta pengurus, menyampaikan terima kasih atas semuanya itu. Juga kepada donatur-donatur yang telah berpartisipasi atas terlaksananya Natal Kerukunan Keluarga Besar Andorra, yang barangkali pada malam ini saya lihat ada yang menyampaikan salam karena dia berangkat ke Australia, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Perancis. Jadi salam dari donatur kita yang ada di luar negeri untuk kita keluarga besar Andorra. Sebenarnya dia mau hadir sebenarnya, tapi karena ada tugas yang lebih penting sehingga dia tidak bisa hadir pada malam hari ini. Jadi itulah barangkali yang saya sampaikan kepada kita semua. Dan sebelum saya akhiri, saya punya sambutan kepada orang tuaku, saudaraku, anggota keluarga besar Andorra. Marilah kita jaga dan pertahankan kerukunan kita ini, karena mempertahankan jauh lebih susah daripada membentuk kerukunan. Sekali lagi kepada seluruh keluarga anggota Andorra,
supaya mari kita bersama-sama mempertahankan kerukunan kita ini yang sudah digagas oleh pendahulu-pendahulu kita. Tinggal kita pelihara dan kita maknai bersama. Mengenai kerukunan ini diisi dengan berbagai kegiatan. Misalnya bukan hanya bahwa saya sudah bayar iuran itu sudah dikatakan mengenai, tetapi mengenai kerukunan secara totalitas adalah yang pertama, kerukunan dibuat ini adalah pada saat dalam ada keluarga yang berduka, supaya kita hadir bersama menghibur keluarga. Begitu juga mengenai kerukunan pada saat ada orang tua atau saudara kita atau keluarga tanpa kecuali yang sakit, supaya kita membuang waktu kita untuk menjenguk mereka. Doa dari kita semua itu sangat penting. Mungkin itulah yang saya sampaikan sebagai Ketua Perhimpunan mewakili seluruh pengurus dan penasihat menyampaikan hal-hal yang seperti di atas tadi. Dan kepada yang mengambil bagian, yang saya tidak sebutkan satu persatu, termasuk kepada pengelola gedung gereja, saya terima kasih atas nama pengurus dan anggota keluarga besar Kanora, menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari semuanya itu. Demikian, selamat malam, shalom, Tuhan memberkati. Saya pikir apa yang saya mau bilang ini. Ketua Panitia sudah menyampaikan laporannya. Ketua Kerukunan sudah menyampaikan beberapa kondisi di dalam kebersamaan kita ini. Tapi saya pikir tugas penasehat itu bukan hanya milik satu orang, bukan hanya milik orang tua, bukan hanya tugas mereka yang punya gelar yang tinggi-tinggi. Karena saya pikir semua kita punya kewajiban untuk memberi nasihat bagi kebersamaan kita ini dengan cara kita masing-masing. Kenapa saya katakan begitu? Karena untuk menasihat itu tergantung ya. Kalau dibilang orang tua yang harus menasihati anak muda karena pengalaman hidupnya, saya pikir tidak selamanya tepat. Karena dunia ini berubah. Ada yang orang tua tidak alami yang baru ada sekarang. Ada juga kalau dikatakan bahwa bukan hanya tugas rohaniawan, tetapi juga dalam banyak hal kita bisa saling menasihati. Contoh, mungkin bukan tugas rohaniawan kalau menyangkut kesehatan. Tentu itu tugas para medis. Juga bukan tugas para orang-orang yang punya gelar tinggi dengan tingkat intelektual yang cukup, yang dikatakan pintar. Karena hidup ini bukan cuma soal kepintaran yang ada di otak kita, tapi hidup ini juga soal perasaan yang ada di hati. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kerukunan ini butuh perhatian, butuh nasihat kita semua. Sebagai suku Toraja yang hidup di kota ini, tentu kita harus saling mengingatkan bahwa Toraja ini mengkilar kami, Joko Widodo pernah tahu, sirau-rau ini tahu diri dah sedikit. Sebagai generasi, sebagai orang beragama, tentu kita punya keyakinan. Mengkilar lagi, tosarani, apa yang harus didahulukan. Sebagai generasi muda, kita diingatkan masa depan kita. Tetapi juga sebagai orang yang sudah tua dan lanjut usia, sudah menopause misalnya, perlu juga diingatkan. Sahabat Nabi, dan juga
merupakan tua secara umur, tapi kadang dia apa? Tua secara umur, tapi penampilannya sudah menopause, tapi penampilannya masih seperti mau remaja yang baru muda. Cuman memang yang saya lihat, kenapa banyak nasihat itu tidak sampai, tidak diterima, karena mungkin cara kita memberi nasihat. Tapi sekarang sudah ada WA Group. WA Group itu kan wadah untuk kita saling menasihati. Tapi satu kata saja salah di situ jadi masalah. Cara kita menyampaikan saja tidak tepat jadi masalah. Menegur orang di tengah orang banyak, baik dia kita, tetapi tidak diterima tanpa melu berusaha sama dia, tapi tidak diterima cara. Jadi ini soal cara kita menasihati. Makanya kalau mau berkomentar di WA, pikir-pikir dulu, apakah ini baik atau tidak baik. Karena banyak di WA grup kerukunan atau persekutuan atau apapun itu, banyak orang beko, banyak orang keluar dari grup karena dia merasa bukan dinasihati tapi boleh dipermalukan di grup. Akhirnya hari ini dia keluar dari grup, besok dia keluar dari grup. Ketua apa pakai ini, pakai sini pulang. Jadi tolong kita memperhatikan betul-betul ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kerukunan ini tentu butuh penasehat. Pengurus butuh penasehat, jangankan pengurus, presiden saja yang pangkatnya paling tinggi butuh banyak penasehat. Apalagi pengurus. Saya kira pengurus juga terbuka untuk menerima nasihat. Kembali lagi, apakah nasihat itu disampaikan secara bagus atau tidak? Kenapa? Tema kita secara nasional adalah marilah kita ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Ada keluarga, ada sukacita, ada Kristus lahir di sana. Mungkin kalau kita mau menafsirkan ini dalam kehidupan kita juga bisa berkata, marilah kita ke Kandora. Tetapi tentu orang bertanya, ada apa di Kandora? Hidupkan di sana. Apakah karena Bethlehem itu berbeda? Bethlehem itu kan arti katanya dari dua, baik dan lam. Roti hidup. Ada roti, ada kandil di sana, ada makanan, ada kehidupan di sana. Maka Tuhan tadi misi sama saya, tolong diingatkan juga ini. Jangan sampai kita cuma pandai memberi nasihat, tapi pandai makan tolong. Jujur ya, saya bukan bermaksud untuk pribadi Pak Ketua, tapi ini fakta. Saya itu biasa prihatin sekali dan sangat kagum di balik kalau Pak Ketua dan di lobi tomate, tanpa beda tengok, tokar. Jujur Pak, saya juga ikut kerukunan di mana-mana. Cara ketua seperti ini, merasa memiliki, merasa untuk berusaha supaya kita hibur ini betul-betul dengan kehadiran kita. Datang, menyanyi, membagi duka, dan itulah bukti kecintaan kita dalam kebersamaan ini. Supaya orang juga bilang, supaya kalau kita ada apa-apa, kata ciro-ciro kita. Ya paling tidak kita mungkin tidak mau uang yang banyak, tapi paling tidak kehadiran kita cukup menghibur ya. Karena bagaimana kita mencintai sesuatu itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak berpanjang lebar karena saya kalau sudah bicara dari waktu, saya cerita sedikit intermezzo ini dan terakhir ini. Saya ada cerita, tapi yang sudah tahu tidak usah ditanggapi dulu. Saya pernah dan istri saya juga cita-cita mau pergi berlibur. Dan akhir-akhir ini kan sering berlibur, kalau dengan medsos saya tahu sering berlibur. Satu cita-cita saya ingin membawa istri saya menikmati kapal pesiar. Dan entah bagaimana tiba-tiba saya sudah di atas kapal pesiar. Berdua langkah.
Waktu itu ulang tahun istri saya. Terus karena saya juga pernah nonton film Titanic, bagaimana kebesaran di atas kapal itu. Nah, jadi di ulang tahun itu saya tanya dia, apa yang mesti saya kasih kau di hari ulang tahunmu itu? Dia jawab, tidak usah. Loh, kenapa? Katanya karena Tuhan sudah beri saya hadiah yang terbaik dalam hidup saya. Apa itu? Kau, suami. Artinya apa? Saya bilang, oh ya. Bahkan dia pakai bahasa Inggris. Ini ada istri kuat. Dia bilang, gak ngerti bahasa Inggris Pak Pendeta. Dia bilang begini, you are the best part of my life. Kau yang terbaik dalam. Saking kagetnya saya jatuh ke laut, dia ikut jatuh, saya dulu ternyata saya juga minum. Tapi apa yang mau saya katakan? Jangan kita mencari untuk yang kita cintai. Untuk sesuatu yang kita cintai, jangan kita berharap apa yang kita cintai itu beri sama kita. Tapi untuk yang kita cintai, yang kita harus pikirkan adalah apa yang harus kita beri kepada apa yang kita cintai. Begitu juga kerukunannya. Kalau betul-betul kita cintai kerukunan ini, jangan selalu berharap untuk apa yang bisa dapat, tapi apa yang bisa kita berikan kepada kerukunan. Satu hal sebagai penutup pesan di medsos tidak begini. Manusia mau hidup bahagia. Tuhan tahu manusia hidup berguna. Oleh karena itu, bergunalah untuk bahagia. Dan bahagialah katanya untuk berguna. Dan salah satu wadahnya adalah berguna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya saya ucapkan selamat Natal 2024, selamat Song-Song tahun baru 2025. Tuhan memberkati dan menyertai kita senantiasa. Sekian, kurang dan berlebihannya saya ucapkan terima kasih. There's a light that lives inside, deep within our hearts, you know. Bapak Ibu Saudara All the glow yang dikasihi Tuhan, falling over. saya mau memulai perenungan firman Tuhan malam ini. There's a light Saya mau absen dulu. Boleh absen ya? Oke, yang sudah ikut perayaan Natal 7 kali ke atas tahun ini dan sampai tahun 2025. Angkat tangan yang sudah 7 kali ke atas. Pada satu belakang. to share together. Yang 5 kali ke atas. Best of beings. Ada 1 depan. Yang 3 kali ke atas. Sedikitan. Yang baru 1 kali. There's a light that lives inside, deep within our hearts, you know. Eyes that Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira untuk tahun 2024 sampai 2025 ini kita sudah bernatal banyak kali. Dan saya takutkan nanti ada warga jemaat yang bilang, baik apa pendeta apa yang kita bilang. Mudah-mudahan tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, lives inside. tema kita pada tahun ini adalah It's true, and once we come to meet as one, marilah sekarang these kita are close pergi friends, but ke Bethlehem. you, that's the light. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu didasarkan pada Lukas 2 ayat 15. Deep within our hearts, this now. Nah, Bapak Ibu Saudara, Merry Christmas, Happy New Year. Natal itu selalu Wishes all come true tonight. identik dengan With gembala. the light. Karena itu di dekorasi kita ini ada domba juga. Karena itu terkait dengan gembala. Ada terkait
gembala. Gembala dalam konteks masyarakat Israel atau Yahudi adalah salah satu kelompok masyarakat yang dianggap paling rendah Tragic moments. atau bahkan bisa jadi dianggap sebagai kelompok masyarakat yang selalu dikucilkan, tidak dianggap. Dia dari Inna, orang Makassar, tidak tahu orang apa itu, nanti apa, nanti apa. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan memilih para gembala untuk menjadi saksi awal dari kelahiran Yesus Kristus? Kenapa dia tidak pilih PNS? Kenapa Tuhan tidak pilih tentara untuk menjadi saksi Tuhan? Kenapa harus gembala? Padahal gembala adalah satu kelompok yang tidak dianggap. Bahkan mereka tidak diperkenankan untuk menjadi saksi persidangan kalau terjadi perselisihan. As they shine all aglow at the falling of the first snow. That's the light, that's the light, that's the light, that's the light of Christmas. Silahkan maju kita patroli.
Kami bersyukur kepada ya Allah karena Engkau begitu mengasihi kami. Karena kasih Tuhan, Engkau berkenan datang ke dalam dunia ini, bahkan lahir di tempat yang indah. Engkau datang untuk mengangkat kami dari jurang kebinasaan karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan bahwa kembali kami berguna keluar berdasarkan doa diberi kesempatan untuk memaknai kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya perayaan kami bukanlah sekedar perayaan tahunan, tetapi kiranya kami betul-betul boleh memaknai dan mau menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kiranya melalui perayaan Natal ini kami tidak lengah untuk berjumpa dengan Kristus yang lahir, dan perjumpaan itu membawa pembaharuan dalam hidup kami, membawa terang bagi hidup kami yang akan menerangi perjalanan kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyapa kami melalui ibadah perayaan Natal ini. Karena baiklah dalam hati kami dan mampukan kami memaknai dan menghayatinya dalam hidup kami, sehingga ketika kami kembali, kami benar-benar berjalan ke Bethlehem dan berjumpa dengan Kristus. Dan dimanapun kami ada, orang-orang yang diperjumpakan dengan kami pun dapat berjumpa dengan Kristus yang mereka saksikan, mereka lihat melalui kehidupan keseharian kami sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dan diperjumpakan dengan Kristus. Tuhan, panitia menjamu kami dengan jamuan kasih. Berkatilah kami dalam menerima dan menikmati berkat-Mu ini, sehingga boleh memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami guna kami pakai dalam hidup. Dan ajar pula kami yang untuk mau berubah, mau berbagi dengan orang-orang lain, saudara-saudara kami yang lain yang membutuhkan uluran kasih. Dan kiranya dengan demikian kami berbagi kasih yang diberikan oleh Kristus dalam hidup kami, dan masih berjumpa dengan Kristus. Tuhan, terima kasih. Sebentar apabila kami kembali ke tempat masing-masing, kami dalam perkara dan ditempatkan dengan sama, dan di sana kami memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut berkat-Mu di dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah lahir dan yang adalah sumber